Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cha Kamila. Saya berasal dari Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 1908202028. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kajian teori tentang transaksi jasa. Nah, transaksi jasa ini dalam Islam itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada ijaroh, yang kedua ada wakalah, dan yang ketiga ji'alah. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan ketiga jenis bentuk dari transaksi jasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ijaroh. Nah, ijaroh itu adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Nah, ijaroh juga dapat diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Landasan tentang ijaroh atau perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Al-Quran, hadis, ijma, serta ketentuan positif. Salah satu dasar hukum perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu in khaira man istajartal qawiyal amin. Yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Macam-macam ijaroh yaitu ada 2. Yang pertama adalah ijaroh yang bersifat manfaat, dan contohnya yaitu seperti sewa menyewa rumah, terus kendaraan dan pakaian untuk dipakai, seperti kita menyewa gaun pengantin. Nah, itu kan bisa diambil manfaatnya. Nah, yang kedua yaitu ijaroh yang bersifat pekerjaan, yaitu seperti buruh bangunan, tukang pijit, tukang jahit, dan yang lainnya yang bersifat tentang pekerjaannya. Adapun rukun dari ijaroh yaitu sighot atau ucapan, terus ada ijab qabul, ada pihak yang berakad dan juga objek kontrak. Nah, selanjutnya juga ada syarat sah ijaroh. Yang pertama adalah berakal, dan yang kedua yaitu syarat kelangsungannya akad. Ada beberapa yang bisa membatalkan akad ijaroh, yaitu yang pertama terjadinya cacat pada barang sewaan, yang kedua itu rusaknya barang yang disewakan, yang ketiga rusaknya barang yang diupahkan, yang keempat yaitu telah terpenuhnya manfaat atau tujuan ijaroh itu sudah terpenuhi, dan yang terakhir itu ada dugaan yang tidak terduga, yaitu contohnya kayak barang sewaannya itu terbakar ataupun hilang atau juga dicuri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wakalah. Nah, wakalah itu menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah itu ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa diganti dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Landasan hukum wakalah yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, adapun rukun wakalah yaitu yang pertama adanya pihak yang mewakilkan, kedua wakil, yang ketiga adanya perkara, dan yang keempat adanya lafadz ijab qabul.
Ada beberapa pendapat mengenai syarat wakalah. Salah satunya yaitu menurut Hanafiyah. Nah, syarat dalam wakalah itu harus terpenuhi. Jika salah satunya syarat tidak terpenuhi, maka akad wakalah itu tidak sah. Yaitu syarat wakalahnya adalah orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Nah, seorang muwakil ini harus memiliki hak penuh atas suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada orang lain, yaitu hanya orang yang diberi kuasa, adanya perkara atau hal yang dikuasai, dan juga adanya sigot atau ucapan. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai definisi atau pemaparan mengenai jialah. Nah, jialah ini ada beberapa pendapat yang mendefinisikan arti dari jialah. Nah, salah satunya yaitu definisi dari Wahba al-Juhaili, yaitu jialah adalah apa saja yang dijadikan bagi seseorang atau suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Menurut ulama Hanafiyah itu akad jialah sebenarnya tidak dibolehkan karena di dalamnya itu terdapat unsur penipuan atau horor, horor itu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Nah, landasan hukum dari hukum jialah itu yaitu Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat jialah dalam Islam, yaitu yang pertama adanya sighot atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberikan imbalan. Terus yang kedua yaitu adanya upah atau imbalan. Terus yang ketiga adanya orang yang menjanjikan upah, dan yang keempat pekerjaan yang mubah, karena pekerjaan yang terkait dengan jialah itu haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau menzalimi seorang muslim. Pembatalan jialah itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan jialah, atau orang yang mencari barang sebelum bekerja. Jika pembatalan itu datangnya dari orang yang bekerja, yaitu mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Namun apabila yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja itu mendapatkan upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, mazhab Maliki itu berpendapat bahwa jialah itu dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan itu dimulai oleh pihak kedua. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari saya mengenai kajian teori tentang transaksi jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.